Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada video kali ini Mas Huda akan memperlihatkan bagaimana proses pengambilan umbut kelapa sawit. Sama-sama saksikan bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Tapi di video kali ini Mas Huda percepat ya, biar durasinya cukup ya, minimalnya 10 menit dari video YouTube yang yang direkomendasikan. Jadi tonton sampai selesai. Terima kasih. Jadi begini teman-teman videonya. Jadi di awal kita mulai pruning, pangkas dahan satu persatu, keliling. Nanti setelah itu baru diambil umbutnya, tapi sebisa mungkin kita pinggirkan dulu ya, kita pinggirkan dulu dahan-dahan yang sudah berjatuhan, yang sudah dipruning, begitu teman-teman ya. Kita di awal seperti ini dulu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, Mas Huda dan Om Aris, Om Aris yang spesialis membuang pelepah, dan Mas Huda ini yang Om Aris ini yang spesialis membuang dahan ya, atau motong dahan. Kalau Mas Huda ini yang spesialis membuangin pelepah, yang menata pelepah dengan disusun-susun sekitaran sawit. Nah, teman-teman sekalian, jadi umbut sawit ini bukan hanya bermanfaat ya, bukan hanya sekedar lauk atau sayur gitu ya, tapi juga ada manfaatnya, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan otak juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa wah nggak ada yang dimakan, jangan ngomong begitu. Tapi apa yang di sekitar kita itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya umbut sawit, tapi bisa juga dedaunan yang kita ketahui di situ tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Kalau di Gunung Kidul teman-teman, dulu Mas Huda itu di Gunung Kidul makan sayuran pagar. Kalau di Gunung Kidul namanya daglek. Kalau di tempat saya itu namanya daglek ya. Di Gunung Kidul itu yang di tempatin saya itu namanya daglek. Dan itu pohon atau tanaman pagar yang mana itu bisa di sayur bening, bisa di oseng, bisa dicampur tempe bosok ya, itu enak juga di sana teman-teman. Jadi apa yang di sekitar kita itu jangan merasa wah nggak ada makanan, nggak ada sayur, jangan. Tapi Allah berikan semuanya di sekitar kita itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, begitu teman-teman. Jadi apa yang di sekitar kita, apa yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan selagi itu bukan milik tetangga, bukan milik orang lain. Kalau misalkan milik tetangga bagaimana, atau milik orang lain, ya kita sebisa mungkin izin teman-teman, izin. Dan kalau misalkan itu memang sudah diberi izin, maka kita boleh memanfaatkannya. Contoh kecilnya seperti daun singkong teman-teman. Daun singkong di tempatnya Mas Huda ini yang di Kalimantan ini banyak sekali teman-teman. Tapi bukan berarti tidak boleh diminta, boleh diminta, asal ketika minta itu dengan izin, tidak boleh langsung mengambil teman-teman. Nah teman-teman sendiri bagaimana pengalaman di lingkungannya? Apakah merasa kekurangan? Kalau bisa jangan merasa kekurangan, karena Allah memberikan semua yang di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan dengan begitu banyak. Baik ya teman-teman, setelah lanjut pruning ya, pemangkasan satu demi satu dahan sawit, ini sudah sampai akhir teman-teman. Sebentar lagi ini akan selesai. Nah, dicacak ya, didodos dengan dodos sawit ini ya, diputar-putar-putar, karena sudah dapat ininya, sudah dapat umbutnya, umbut yang muda.
Nah, nanti dia akan rubuh sendiri teman-teman. Nah, jadi umbut sawit ini bukan hanya makanan khas malah ya, tapi sayuran khas Kalimantan teman-teman. Kalau sawit ya di Kalimantan ini jadi makanan khas, apalagi kalau pas ada acara itu biasanya kalau tidak ada umbut kelapa yang pada umumnya itu, maka umbut sawit jalan keluarnya. Jadi tidak, di Kalimantan itu hampir semuanya itu bisa dimanfaatkan, tinggal kita bisa memilih tidak, atau mengelolanya tidak, mengolahnya tidak, begitu. Kalau di kota mungkin agak susah ya, agak susah karena umbut-umbut yang seperti ini jarang sekali dijual. Kalaupun umbut kelapa pun jarang sekali dijual. Hanya di tempat-tempat tertentu saja mungkin kalau umbut kelapa itu dijual. Begitu teman-teman. Nah, di sini proses pemilihan terakhir umbut yang akan dibawa. Nah, proses pemilihan terakhir umbut yang akan dibawa atau yang akan dipilih atau yang akan dimasak oleh teman kita. Jadi ini, nah ini sudah selesai, semuanya sudah sampai roboh, kemudian sudah kita pinggirkan semuanya, dahan-dahannya, pelepahnya semuanya sudah kita pinggirkan. Dan ini proses, ya mohon maaf untuk pengambilan gambarnya mungkin tidak full, tidak keambil semuanya, tapi ini beginilah proses pemilihan terakhir untuk umbut kelapa sawit. Pemilihan terakhir umbut kelapa sawit. Kalau dikira-kira beratnya itu kemarin pas dibawa ya, pas dibawa itu kurang lebih ada 7 kilo, ada 7 kilo. Jadi 7 kilo itu kalau dimasak itu ya, kalau bahasanya orang Jawa itu berah-berah ya, saking banyaknya itu ya, bisa dibilang ya nggak mubazir, karena memang dimanfaatkan dari apa yang pokok mudanya itu sampai yang akhirnya, yang pangkalnya, pokoknya itu bisa dimanfaatkan benar-benar dan enak teman-teman. Kalau dimakan secara ini manis, secara mentah itu manis. Kalau dimasak ya itu tanpa direbus lagi, tinggal langsung dimasak sebagaimana masak umbut kelapa. Kalau masak rebung kan, teman-teman pasti tahu rebung. Kalau rebung itu kan, rebung bambu itu dia harus direbus dulu supaya dia tidak pahit. Nah, pernah itu, jadi pas dapat rebung bambu itu langsung kita potong-potong, kemudian langsung dibuat bakwan. Qadarullah, malah rasanya pahit. Karena apa? Karena awalnya tidak direbus. Kalau untuk rebung bambu, tapi kalau untuk umbut sawit dia lebih manis, dan kalau yang kelapa biasa dia itu agak gurih. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa makan rebung bambu itu sebaiknya direbus dulu supaya rasa pahitnya hilang. Kalau dengan umbut sawit atau umbut kelapa umumnya, dia nggak perlu direbus lagi, sudah manis. Kalau kelapa umumnya, umbut kelapa pada umumnya itu rasanya agak gurih, dan kalau kelapa sawit, umbut kelapa sawit, dia lebih manis. Silahkan dicoba teman-teman. Kalau misalkan di lingkungan teman-teman ada umbut sawit yang akan ditebang atau yang akan dimanfaatkan, tidak dimanfaatkan orangnya misalkan, maka silakan diminta, barangkali boleh. Begitu ya teman-teman. Begitu teman-teman sekalian. Jadi itulah prosesnya pengambilan umbut kelapa sawit, yang mana umbutnya itu nanti bakal disayur, entah itu sayur santan, entah itu nanti dioseng. Pokoknya apapun campurannya itu umbut kelapa sawit itu enak teman-teman. Itu bisa dibilang makanan khas
Kalimantan ya, jadi makanan khas Kalimantan. Kalau ada sawit pasti umbutnya dimanfaatkan dan bisa dibilang ya diselamatkan, tidak disia-sia gitu loh. Begitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.